Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Al-Hafiz dengan NIM 0924090051. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan IKN, lalu hubungan IKN dengan demokrasi Indonesia dan juga dengan identitas nasional. Oke. Yang saya tahu, perkembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan di mana di sini ada poin-poin perkembangan utamanya. Yang pertama adalah landasan hukum, yang dimana pemindahan IKN memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lalu ada tahapan pembangunan. Pembangunan IKN dibagi menjadi beberapa tahap. Ada tahap yang pertama, yaitu dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti air minum, listrik, teknologi informasi, pengolahan limbah, serta sarana utama di kawasan inti pusat pemerintahan KIP termasuk Istana Presiden dan perkantoran pemerintahan. Lalu ada tahap selanjutnya, akan fokus pada pengembangan kawasan ekonomi, pemindahan ASN, dan pembangunan fasilitas pendukung lainnya hingga tahun 2045. Lalu di sini ada konsep pembangunan, yaitu IKN dikembangkan dengan konsep kota berkelanjutan atau smart city yang selaras dengan alam, rendah emisi karbon, dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Lebih dari 75% kawasan IKN yang direncanakan menjadi ruang hijau. Lalu di sini ada investasi, yaitu pemerintah mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk pembangunan infrastruktur inti, namun juga terbuka terhadap investasi dari swasta dan investor asing untuk pengembangan kawasan lainnya. Hingga saat ini, beberapa groundbreaking proyek investasi telah dilakukan. Lalu ada kepemimpinan otorita IKN, yaitu Presiden telah melantik kepala dan wakil kepala otorita IKN untuk memimpin dan mengelola pembangunan serta pemerintahan di kawasan IKN. Lalu ada progres fisik, yaitu beberapa bangunan KIPP seperti rumah, tapak, jabatan, menteri dan istana presiden. Lalu menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan siap untuk perayaan HUT yang ke-79 pada RI pada Agustus 2024. Lalu ada pemindahan ASN, yang dimana pemerintah menargetkan pemindahan aparatur sipil negara yang bisa disebut ASN secara bertahap ke IKN dimulai setelah Lebaran tahun ini. Presiden Prabowo juga direncanakan mulai berkantor di IKN pada tahun 2028. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan IKN dengan demokrasi Indonesia, yaitu mereka memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama adalah legitimasi kebijakan, yaitu keputusan pemindahan ibu kota dan pembentukan IKN merupakan kebijakan strategis yang memerlukan legitimasi demokratis. Proses ini pembahasan dan pengesahan Undang-Undang IKN di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah wujud dari mekanisme demokrat dan dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, proses ini juga menuai kritik terkait dengan partisipasi publik dan kecepatan pengesahan. Lalu yang kedua, ada tata kelola pemerintahan, yang dimana struktur pemerintahan di IKN menjadi isu penting dalam kaitannya dengan demokrasi. Kepala otorita IKN ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Beberapa ahli hukum tata negara dan juga pegiat demokrasi mengkritik tidak adanya pemilihan kepala daerah di IKN dan ketiadaan DPRD provinsi yang dianggap kurang demokratis dan berpotensi bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mereka berpendapat bahwa representasi rakyat di tingkat daerah menjadi kurang optimal. Lalu ada partisipasi publik dan akuntabilitas. Keberhasilan IKN juga bergantung pada partisipasi publik dalam proses perencanaan dan juga pembangunan, serta akuntabilitas otorita IKN kepada masyarakat dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Mekanisme pengawasan oleh DPR dan keterlibatan masyarakat sipil menjadi krusial untuk memastikan pembangunan IKN sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan demokratis.
Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan IKN dengan identitas nasional, yang dimana IKN dirancang tidak hanya sebagai pusat tapi pemerintahan baru, tetapi juga sebagai representasi dan penguatan identitas nasional Indonesia, di mana mereka memiliki contoh yaitu ada simbol persatuan dan keberagaman. IKN diharapkan menjadi simbol persatuan bangsa yang majemuk. Lokasinya di Kalimantan Timur yang berada di tengah wilayah Indonesia. Secara geografis diharapkan dapat memperkuat rasa keadilan dan pemerataan. Pembangunan di seluruh Nusantara, desain IKN juga diharapkan mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Lalu yang kedua, ada manifestasi visi Indonesia Maju 2045. Pembangunan IKN merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. IKN diharapkan menjadi katalisator transformasi ekonomi dan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lalu yang ada representasi keunggulan bangsa, yang dimana pemerintah menyatakan bahwa IKN dibangun dengan konsep kota dunia untuk semua, yang mengedepankan inovasi, teknologi hijau, dan kualitas hidup yang tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan citra dan reputasi Indonesia di mata dunia sebagai bangsa yang unggul dan berwawasan masa depan. Contohnya, demokrasi, proses pengesahan UU Undang-Undang IKN di DPR meskipun menuai kritik tetap merupakan contoh mekanisme demokrasi di tingkat perwakilan dalam pengambilan keputusan strategis negara. Namun, ketiadaan pemilihan kepala daerah di IKN menjadi contoh isu yang diperdebatkan dari sudut pandang prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Lalu contoh desain arsitektur. Pemerintah berupaya mengintegrasikan unsur-unsur budaya dan kearifan lokal Kalimantan serta Indonesia secara umum dalam desain bangunan dan tata ruang IKN. Misalnya, desain Istana Presiden yang terinspirasi dari Garuda Pancasila. Lalu ada slogan dan narasi, yang dimana penggunaan slogan Nusantara yang memiliki makna historis dan filosofis, serta narasi tentang IKN sebagai representasi Indonesia maju dan berkeadilan adalah upaya untuk memperkuat identitas nasional melalui proyek ini. Lalu ada Pusat Inovasi dan Teknologi Hijau, yang dimana pengembangan IKN sebagai kota pintar dan pusat teknologi hijau diharapkan dapat mencerminkan identitas Indonesia sebagai bangsa yang adaptif, inovatif, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.